Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Is Channel. Masih seputaran tutorial ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada penonton, mungkin juga subscriber, tapi yang jelas saya harap yang nonton adalah subscriber, bro. Karena satu subscriber dari teman-teman semua itu sangat berarti bagi saya untuk membuat saya lebih semangat lagi untuk berkarya, lebih semangat lagi untuk memberi tutorial-tutorial untuk kedepannya ya bro ya. Ada beberapa pertanyaan terutama di masalah air radiator untuk sejenis Yamaha Jupiter NX dan Dixon ya bro. Sebenarnya nggak ada rahasia sama sekali untuk pemasangan seal water pump dan pemasangan kelahar kipas. Mungkin dalam pemasangan itu hanya saja kurang teliti ya bro. Makanya banyak komentar bang, motor Vixen saya sudah diganti seal water pump, sudah diganti kelahar, sudah diganti packing, tapi tetap air radiator masuk ke mesin. Nah, seperti pertanyaan seperti itu saya tanya lagi ya, kenapa saya tanya lagi? Yang pertama, air radiator bocor ke ruang bakar atau air radiator itu bocor masuk ke mesin ya. Ada dua tipe ya bro. Yang pertama masuk ke ruang bakar dan yang kedua itu masuk ke mesin. Dua trouble itu beda-beda masalahnya ya. Ketika air radiator masuk ke mesin itu bisa jadi bagian dari seal water pump ya. Seal water pump kamu bocor, ketika kamu pasang kamu kurang teliti dan airnya sobek ya, itu berpengaruh. Kemudian tuh as kipas air radiator itu juga berpengaruh ya bro. Dan kalau kamu pun mau pengen belajar, ketika kamu bongkar keadaan motor kamu masih standar, terus kamu bongkar, setelah kamu bongkar itu kamu teliti terlebih dahulu. Kamu pastikan ini bentuknya seperti ini arahnya ke sini. Apabila perlu, zaman sekarang kan sudah canggih ya bro. Apabila ketika kamu bongkar itu kamu buat video atau kamu foto, nah itu lebih bagus lagi. Nanti ketika kamu pasang, kamu tidak akan kebingungan untuk masang part itu sendiri ya. Ini saya kasih lihat, ini seperti ini ya, saya contohin seperti ini ya. Anggap saja ini seal ya, seal radiator. Ketika as kamu ini sudah lecet ya, ketika as ini sudah berkerak atau recet atau karat, itu apa yang bisa kamu lakukan dengan as itu supaya dia kembali seperti baru atau layak pakai ya. Ketika seumpama asok ini sudah karatan, sudah rusak, kamu ganti seal, mau kamu ganti seal 1000 kali, itu original semua, itu maka tidak ada fungsi sama sekali seal shock itu bro. Tidak ada fungsi sama sekali karena dia sudah rusak itu dari as ini sendiri ya. Mubazir bro, buang-buang duit ya. Mendingan kalau kamu sudah rusak parah
daripada kamu beli seal shock sampai 10 kali kalau kamu belinya 50.000 itu udah 500.000, mendingan kamu cabut beli cangkah 3 sekalian ya. Maksud saya kalau kamu mau belajar ya dipahami dulu lah tujuannya ya bro ya, dipahami dulu tujuan seal itu untuk apa, tujuan asnya untuk apa. Oke, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber, selama saya tahu, selama saya paham, saya kasih tahu ya. Lah kalau saya nggak tahu, saya nggak akan kasih tahu. Gimana saya mau kasih tahu orang saja saya nggak tahu ya. Ini contohin aja seperti ini ya. Ini kita buka, ketika kita ini buka ini ya, setelah kita buka, nah ini yang dinamakan kipas radiator ya. Ini kipas radiator untuk memutar sirkulasi pada air radiator itu sendiri ya. Itu kemudian bagian sini kalian buka ya. Tarik dan itu ada laker ya, kemudian ini bagian sini, bagian ini kipas, kita tinggal kita tarik seperti itu. Nah ini ada seal. Nah sebelum kamu bongkar, kamu perhatikan dulu arah posisi seal itu sendiri ya. Arah posisi seal itu mengarahnya ke dalam atau keluar ya bro, supaya ketika kamu masang nanti nggak kerepotan ya. Nah ini yang dinamakan as kipas radiator. Nah ini bisa karat, bisa juga rapuh, dan bisa patah. As ini sudah termakan, sudah haus, sudah seperti capuk-capukan, atau intinya sudah rusak seperti itu ya. Walaupun kamu ganti seal ini sampai puluhan kali, sampai beli sampai puluhan ribu, ratusan ribu yang original, kalau as ini sudah termakan, sudah terkikis, atau sudah rusak, sudah karat, maka dia akan tetap bocor ya. Nah ini seal water pump ini baru ya, nggak original ya, tetapi bagus lah ya. Ini seal ini, setiap seal, semua yang bermerek itu posisinya bagian depan atau bagian luar ya bro. Sekarang kita masukkan seal. Nah kalau dia masuknya susah seperti ini, nah itu kan sepan ya. Nah itu berarti dipastikan itu as kipas kamu itu, as kipas ini masih bagus, masih dalam keadaan layak pakai ya, masih dalam keadaan layak pakai ya. Kalau ini masuknya gampang, ketika kamu masukin ke dalam seal sini, celetok, dia masuknya gampang. Nah, kamu cari itu kendalanya di mana? Apakah sealnya yang kebesaran atau kipasnya yang bermasalah? As kipas itu sendiri yang bermasalah ya. Karena as kipas ini semakin lama termakan usia, dia akan semakin rapuh, dia akan semakin rusak. Sama seperti orang, seperti manusia, semakin lama semakin keropos, semakin tua semakin bongkok, semakin loyo, semakin rapuh, pokoknya macam-macam ya. Itu. Nah yang kedua, itu tadi yang kedua, yang ke itu tadi yang pertama ya bro.
yang kedua ya. Saya bahas yang kedua. Yang pertama, ngomong sampai belepotan kayak gini, bro. Harap maklum lah ya. Yang pertama, ketika kamu barusan ganti blok, atau intinya kamu buka blok, kamu servis lah bagian-bagian sini, bagian deksel, bagian blok head itu. Ketika sudah kamu pasang, sudah terpasang rapi, tapi ketika kamu nyalakan motor itu, tidak lama motor itu pasti mati. Kenapa mati? Ketika kamu buka, businya basah. Basah bukan karena basah bensin atau basah oli, tapi basah air radiator. Itu ya, ini perlu jadi catatan, perlu yang harus kamu ketahui. Ketika kamu ganti packing untuk khusus yang radiator, untuk seperti Yamaha ini, kalau seperti Yamaha ini, dia wajib menggunakan packing yang original atau minimal yang paling bagus, yang bagus ya. Dia nggak bisa dipasang packing yang ecek-ecek yang harga 20 ribuan, 30 ribuan. Itu kenapa saya kasih tahu seperti itu, karena dulu sekali ketika saya bongkar motor ini Vixen ini, itu saya ambil packing yang harga 25.000. Kenapa saya ambil yang 25.000? Itu dalam pikiran saya, maka saya akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada packing, sumpama packing yang original atau yang bagus itu packingnya sekitar 45.000 sampai 50.000 ya. Nah, kalau kita belikan packingnya harga 25.000, otomatis 25.000 itu udah masuk ke kantong kita ya. Seperti itu dalam pemikiran saya waktu itu. Ketika saya pasang packing sudah rapi semua, besoknya motornya datang lagi keadaan didorong. Ketika dibuka busi itu basah karena air radiator. Loh, kok basah? Nah, itu kemudian itu saya buka lagi, saya bongkar lagi, saya rapikan. Kemudian baru saya lihat itu di bagian packing tengah, bagian packing blok atau packing yang kaleng itu ya. Itu saya lihat itu ada rembesan-rembesan air seperti itu. Maka air radiator itu masuk ke ruang bakar, masuk lewat lubang busi, jalur busi itu sendiri. Makanya motornya susah hidup katanya. Kemudian mati, nggak mau hidup lagi ya. Itu jadi pengalaman. Dan kemudian akhirnya saya ganti dengan packing yang original. Yang tadinya saya untung 25.000 seharusnya karena packing, jadi saya belikan packing harga 45.000, jadinya saya nombok 20.000, bego ya. Nah, itu perlu diingat. Jangan mentang-mentang karena packing murah kamu pasang, kamu dapat keuntungan, itu akhirnya nanti kamu yang nombok ya, kamu bongkar lagi, kamu tombok beli packing. Itu kan kegoblokan yang hakiki namanya, bro ya. Mungkin sebatas itu saja ya, bro, saya membahas masalah pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman, masalah kenapa kok semua sudah diganti baru, sudah ganti seal water pump, sudah ganti clutcher, sudah ganti packing, kemudian blockhead sudah dipapras, sudah macam-macam lah, tapi tetap bocor. Intinya kamu harus lebih teliti lagi ya, terutama untuk di bagian as kipas. Ini tadi kemarin keadaan seperti ini ya, bro. Begitu malam kemarin dia chat atau messenger saya, katanya, "Kak, kenapa motor Vixen itu nggak mau digas? Kenapa Vixennya berebet?" katanya. Oh, saya sudah pilih bagian mana. Sombong amat.
katanya busi sudah diganti baru, tapi saya feeling saya sudah nebak ke bagian full pump, karena kata dia ini nggak pernah dibuka sama sekali sama dia. Jadi saya buka, ya, saya buka full pump, benar sekali full pumpnya udah penuh dengan kotoran, bro, udah penuh dengan karat-karat berbagai macam. Jadi semuanya saya bersihkan, kemudian bagian injektor saya bersihkan, kemudian setelah dipasang motor normal. Ketika saya nyalakan motornya, buset, kasar kali, bro, lebih parah daripada mesin rumput, lebih parah daripada mesin parut kelapa, tahu nggak lo? Ketek, udah nggak jelas sama sekali, udah nggak jelas pokoknya bunyinya. Saya kasih tahu, oh motor ini udah parah, bro, kata saya bilang seperti itu ya. Itu berapa modalnya? Kata saya modal untuk benerin ini doang, kata gue, paling sekitar normal, kata saya seperti itu. Oh oke lah kalau gitu. Ini sekarang udah normal gasnya, udah mau di player, udah mau digas tinggi. Katanya kemarin nggak mau digas tinggi, udah nggak ketemu limiter sama sekali lagi, katanya udah berebet. Tapi pas malam dia katanya udah nggak mau jalan lagi, dinyalakan dia nyala tapi udah nggak mau jalan, seperti itu kata dia. Setelah normal dia bawa pulang. Ketika malam dia ternyata si yang punya motor ini di player, dibawa kebut-kebutan dalam keadaan bunyi motor udah nggak jelas kayak gitu, kenceng. Terus katanya pas begitu dia pelan, kira-kira jalanan 20 di kilometer 20, tiba-tiba suara motor berubah seperti apa ya, seperti udah los aja seperti itu. Ketika dia engkol los, ketika di starter los gitu. Udah nggak mau nyala sama sekali lagi. Nah, pagi tadi dia dorong kemudian saya cek, saya engkol beneran los. Nah saya sudah nebak, ini kamu player kamu bawa kebut-kebutan, saya bilang. Dia ngomong iya benar katanya, tapi keadaan kebut-kebutan nggak apa-apa, pas begitu pelan dia los katanya. Oh sudah, saya sudah tebak, kamu siapkan aja dana sekian, kata saya. Dan begitu dibuka saya sangat berharap sekali supaya si piston ini nggak pecah, bro. Tuh, nah ini ya kelihatannya tuh udah ada tabrakan di sini. Dan benar sekali yang saya duga, toh bentuk klepnya seperti ini dan bentuk klepnya seperti ini, itu dua-duanya kalau nah tuh udah bengkeng-bengkeng, udah bengkok-bengkok, udah nggak lurus, udah kayak timun bongkok. Dan ketika dibuka, tuh ada botolan klep yang bagian in, botolan klep bagian in itu pecah, tapi untungnya pecahnya bagian dalam, bukan bagian seal. Nah kalau pecahnya bagian dalam itu masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai karena dia boleh dikatakan nggak terlalu fatal ya, cuman sekedar sompel kecil tuh, sekedar sompel seperti itu ya, bro. Nah ini saya garap, mungkin besok saya garap ya. Mungkin itu saja penjelasan saya kali ini. Saya harap bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga masih butuh banyak pelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.